Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, friends. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya dan dalam lindungan Allah. Amin. Jangan lupa kalian semua tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelumnya kita telah belajar mengenai bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Kali ini kita akan memperdalam lagi jenis-jenis dari bagian tumbuhan tersebut, yaitu daun, batang, dan juga akar. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya, friends. Yuk, kita baca yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama kita bahas adalah daun. Oke, ini dia daun. Nah, kita lihat bagiannya. Lembaran daun itu kita namakan sebagai helai daun. Kemudian di sini ada tulang daun, baik itu tulang utama maupun tulang yang lebih kecil. Kemudian ada tangkai daun. Are you ready? Yang pertama, kita harus tahu bahwa daun dibedakan, yaitu yang berdasarkan bentuk tulang daunnya, ada juga yang berdasarkan jumlah banyak daunnya. Nah, ini dia, friends. Ada jenis tulang daun yang menjari. Bentuk tulang pada daun yang menjari itu bentuknya seperti jari manusia. Contohnya ada pada daun singkong, daun pepaya, maupun daun randu. Kemudian ada daun sejajar. Kalau kalian lihat secara teliti, daun sejajar ini bentuknya seperti ini. Bentuk tulang daunnya seperti garis lurus yang sejajar. Nah, kita bisa temukan contohnya pada daun padi maupun daun jagung. Next, ada daun yang menyirip. Kalau kalian mendengar kata menyirip, pasti akan teringat pada ikan kan? Nah, iya betul sekali. Bentuk tulang daun pada daun menyirip, ya menyirip seperti sirip ikan. Nah, kalian bisa lihat kan kalau kalian balik seperti tulang ikan kan ya? Oke. Nah, daun seperti ini dapat kita jumpai pada daun mangga. Next, ada daun yang melengkung. Nah, dari namanya saja sudah dapat kita tebak bahwa bentuk tulang daunnya seperti garis lengkung. Ini dapat kita temui pada tanaman seperti daun sirih. Sekarang kita lihat yang berdasarkan jumlah banyak daunnya. Ini dia, friends, kalian perhatikan. Setiap tangkainya hanya ada satu daun. Maka dari itu, jenis daun seperti ini kita sebut sebagai daun tunggal. Contohnya dapat kita temui pada daun mangga dan juga daun pisang. Kemudian, yang kedua, ada daun yang bentuknya seperti ini. Jika kalian perhatikan, pada satu tangkai terdapat beberapa helai daun. Jenis daun seperti ini kita sebut sebagai daun majemuk. Ini dapat kita temui pada tanaman putri malu dan juga kalau kalian perhatikan seperti daun kelapa ya. Kita lanjut. Apakah kalian sudah paham? Kita coba cek ya pemahaman kalian. Jenis daun berdasarkan bentuk tulang daun ada apa saja? Masih ingat? Atau jenis daun berdasarkan jumlah banyak daunnya? Apa kalian masih ingat? Kita cek ya. Ada daun menjari, sejajar, menyirip, dan juga melengkung. Daun menjari dapat kita temui pada daun singkong, daun randu, dan juga daun pepaya. Daun sejajar dapat kita temui pada daun padi dan juga daun jagung. Daun menyirip kita jumpai pada daun mangga. Daun melengkung kita dapat jumpai pada daun sirih. Oke. Kemudian ada daun tunggal dan daun majemuk. Let's see, daun tunggal seperti contohnya daun mangga, kemudian daun majemuk itu seperti daun putri malu. Next. Nah, adalah bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Ada yang bisa menebak itu apa? That's right, itu batang. Oke.
Yang Miss beri contoh ini merupakan jenis batang berkayu. Kita lihat bagiannya. Yang pertama, yang ada di tengah-tengah itu merupakan pusat kayu. Kemudian, nah, di seluruh bagian ini, dari sini sampai sini merupakan getah kayunya. Yang di sini merupakan kulit kayu. Kita akan bahas dulu mengenai jenis-jenis batang. Ini dia batang berkayu. Nah, ciri-cirinya adalah kuat, of course, padat, kemudian tidak berongga. Nah, contohnya itu adalah pohon mangga, berkayu, pohon rambutan, berkayu, pohon beringin, of course, berkayu. Next, ada batang basah. Ciri-cirinya seperti ini. Bagaimana ciri-cirinya? You wanna guess it? Berair. Iya, basah, berair. Kemudian mudah patah. Contohnya pohon pisang. Nah, kalau pohon pisang susah ya untuk dipatahkan dengan tangan. Jadi butuh pisau. Kemudian ada sawi, ada kangkung. Ketika kamu akan memetik kangkung atau sawi, kamu bisa langsung menggunakan tangan kamu ya. Tidak perlu pakai pisau juga tidak apa-apa. Next, ada jenis batang rumput. Nah, ini terdapat pada tanaman padi. Kita lihat ciri-cirinya apa batangnya. Kalau tanaman padi itu beruas, kemudian berongga. Contohnya ada pada tanaman tebu dan juga padi. Jagung juga termasuk batang berumput ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian akar. Jika pengertian batang merupakan bagian tanaman yang menempel pada akar dan terletak di atas permukaan tanah, maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa akar bagian pada tumbuhan yang berkembang di bawah permukaan tanah. Nah, ini merupakan bentuk akar. Ya, yang Miss tunjukkan ini merupakan leher akar, kemudian di sini ada batang akar. Nah, kalau yang halus-halus ini seperti rambut, kita sebutnya sebagai rambut akar. Sedangkan penutup akar kita sebut juga sebagai tudung akar. Oke, next. Nah, kita lihat nih jenis akar, friends, berdasarkan fungsinya dan juga berdasarkan bentuknya. Kita lihat yang berdasarkan fungsinya. Jadi, jenis akar berdasarkan fungsinya dapat kita bagi menjadi akar nafas. Nah, kalau teman-teman lihat dari namanya akar napas, berarti akar ini digunakan tumbuhan untuk bernapas. Kenapa seperti itu? Kenapa bukan daun yang untuk bernapas? Karena kita lihat tempat tinggalnya. Tumbuhan ini tempat tinggalnya di air, seperti yang dapat kamu lihat. Nah, ini air kan. Jadi kalau hanya bernapas melalui daun, tumbuhan ini nanti bisa busuk karena penguapannya itu akan lambat. Kita lihat. Nah, fungsinya adalah untuk bernapas atau mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Karena jika tumbuhan banyak menyerap garam, maka dia akan mudah layu, bahkan bisa busuk. Nah, contoh akar napas dapat kita temui pada pohon bakau dan juga pohon kayu api. Next, ada akar gantung. Nah, fungsinya akar gantung ini adalah untuk mengambil uap air dari udara. Seperti ini, contohnya pada pohon beringin. Nah, ya, akar gantung menjuntai ke bawah ya, dari atas akarnya menjuntai ke bawah. Kemudian ada akar tunjang. Apa itu akar tunjang? Nah, kalau ini merupakan pohon bakau. Kemudian yang ini merupakan tanaman pandan. Apa fungsi dari akar tunjang? Lihat akarnya.
bentuknya seperti ini. Dari namanya saja dapat kita tebak fungsinya adalah untuk menunjang. Menunjang apa ya friends? Yaitu menunjang tumbuhan agar tidak roboh. Jadi fungsinya sebagai penahan supaya tumbuhannya itu menancap kuat di dalam tanah. Nah, contohnya ada pada pohon bakau dan juga tanaman pandan. Kita lanjut. Kemudian ada akar pelekat. Kalau untuk akar pelekat ini kita bisa lihat gambar berikut. Ada akar pelekatnya yang bentuknya seperti ini, kemudian dia bisa menempel. Jenis tanaman seperti ini dapat kita temui dia melekat atau merambat pada kayu, bisa juga pada dinding ya friends. Fungsi si kayu atau si dinding tersebut sebagai jenis akar ini dapat kita temui pada tanaman sirih dan juga tanaman lada. Kita cek jenis akar berdasarkan bentuknya. Ada akar serabut. Nah, akar ini ciri-cirinya adalah tidak memiliki akar utama. Dia bergerombol, kemudian tumbuhnya menyebar dari pangkal batang. Jadi dari pangkal batang ini dia menyebar. Oke, contohnya tanaman yang memiliki akar serabut adalah ada rumput, padi, dan juga kelapa. Nah, kelapa ini kenapa disebut punya akar serabut? Karena dia tidak punya akar utama, walaupun sebenarnya akarnya besar-besar ya friends. Oke, kita lihat selanjutnya ada akar tunggang. Kalau kamu lihat, nah ini dia akar tunggang ya. Terlihat tidak bahwa akar utamanya tumbuh dari biji. Kemudian terdapat cabang akar dan tumbuh tegak ke bawah. Tunggang ya friends, bedakan dengan tunjang. Ini bentuknya tunggang. Kita dapat temui jenis akar tunggang ini pada tanaman seperti mangga dan juga jeruk. Coba kita cek pemahaman teman-teman terlebih dahulu ya. Jenis akar berdasarkan fungsinya ada akar napas, ada akar gantung, tunjang, dan pelekat. Kemudian jenis akar berdasarkan bentuknya ada akar serabut dan ada akar tunggang. Akar napas berfungsi untuk bernapas atau mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Nah, contohnya ada pada pohon kayu api dan juga pohon bakau. Akar gantung fungsinya adalah untuk mengambil uap air dari udara. Akar ini dapat kita temui pada tanaman seperti pohon beringin. Kemudian akar tunjang fungsinya adalah untuk menahan atau menunjang tumbuhan agar tidak roboh. Akar ini dapat kita temui pada tanaman pandan dan juga pohon bakau. Kemudian ada akar pelekat yang kita sebut sebagai akar rambat. Itu nama lainnya ya friends. Fungsinya adalah untuk menempel pada penunjangnya. Nah, akar ini dapat kita temui pada tanaman seperti tanaman sirih dan juga tanaman lada. Akar serabut, ciri-cirinya adalah tidak memiliki akar utama, bentuknya bergerombol, dan juga tumbuh menyebar dari pangkal batang. Contohnya ada pada tanaman padi, jagung, rumput, bahkan daun bawang. Untuk akar tunggang, akar utamanya tumbuh dari biji, kemudian terdapat cabang akar dan tumbuh tegak ke bawah. Contoh tanamannya seperti pohon jeruk dan juga pohon mangga. Oke friends, demikian. Apakah kalian benar-benar sudah memahami jenis daun, akar, dan batang? Jika belum, nanti kalian bisa melihat kembali video ini dan juga bermain games. Gamesnya akan Miss kirimkan melalui LMS ya friends. Oke, demikian dari Miss. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.